Siang hari ini, dan saya percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan GPD Anugerah Pekalongan yang ada di rumah masing-masing, saya percaya ketika engkau ada bersama-sama, beribadah bersama-sama, menikmati Tuhan, saya percaya engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya engkau pasti dipulihkan oleh Tuhan, karena itu janji Tuhan bagi kita orang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan situasi dan kondisi yang seperti ini, namun itu tidak menghalangi kita antusias, kerinduan kita untuk tetap beribadah, mencari Tuhan, karena kita percaya hidup kita itu semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Puji nama Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, setelah kita mengagungkan Tuhan dan menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kembali pada siang hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, buka hatimu, berikan semua untuk Tuhan, dan biarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan menolong kita. Haleluya. Kita akan lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-12. Kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu Saudara di rumah, jemaat Tuhan sudah siapkan baca firman Tuhan. Perhatikan Yesaya 51 ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sekali lagi, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah pada siang hari ini saya beri judul, tak perlu takut, Tuhan bersama kita. Sekali lagi, tak perlu takut, Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Ketakutan menjadi persoalan terbesar dalam hidup manusia hari-hari ini. Ada banyak hal yang bisa membuat orang itu menjadi takut. Ya, ada banyak hal yang membuat situasi dan kondisi sekarang ini membuat, apakah itu orang percaya, orang yang belum percaya kepada Tuhan, mengalami apa yang namanya ketakutan. Bahkan ada yang sampai dikuasai sedemikian rupa dengan yang namanya ketakutan. Kalau kita perhatikan, banyak orang kaya rela mengeluarkan duit yang begitu banyak, uang yang begitu besar, sewa bodyguard agar supaya apa? Agar supaya dia aman. Ada pengawalan yang dilakukan setiap hari. Bahkan ada banyak orang mengalami ketakutan. Orang tua takut terhadap masa depan anak-anaknya. Anak-anak muda takut terhadap masa depan, di mana apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia alami di hari-hari ke depannya nanti. Sehingga ketika ketakutan yang begitu besar menguasai kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, hal ini akan sangat membahayakan kita. Di hari-hari ini kita perhatikan, ya, di masa-masa COVID-19 ini, kita perhatikan ada banyak hal juga yang membuat manusia itu menjadi takut. Bahkan sangat ironis, sampai tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi bersyukurlah engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita punya jaminan, ya, di mana firman Allah, kitab suci senantiasa berulang-ulang kali, di mana memerintahkan, menasihati kita agar supaya kita tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus diberikan bagi kita, Dia mati sampai Dia mati di atas kayu salib, dan Roh Kudus diberikan sebagai penuntun, sebagai penolong buat engkau dan saya di saat kita lemah, di saat kita susah, di saat kita bimbang, di saat kita tidak tahu untuk berbuat apa. Ingat, Dia Tuhan yang setia, Roh Kudus yang akan menolong dan membantu engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kuat kita, tetapi semua karena Tuhan. Tuhanlah
kita memiliki keberanian Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya kepada firman Allah. Ketakutan seharusnya dan tak sepatutnya begitu menguasai hidup kita, atau sampai menguasai sepenuhnya hidup engkau dan saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mungkin menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang berat. Tetapi ingat, Allah telah berjanji untuk selalu menyertai kita menghadapi semua itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang kita mungkin menghadapi hal-hal yang sulit, hari-hari yang tidak mengenakan, beban yang begitu berat yang harus engkau dan saya alami. Tetapi ingat, Allah telah berjanji, Yesus Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita untuk menghadapi semua itu. Kehadiran Allah memberikan penghiburan lebih berkuasa daripada segala ketakutan kita. Sekali lagi, kehadiran Allah dalam hidup kita memberikan engkau dan saya penghiburan lebih berkuasa daripada segala ketakutan kita. Apapun yang ada yang sedang menghantui kita hari-hari ini. Ada 365 janji Allah di dalam firman Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan berkecil hati menghadapi hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi. Artinya bahwa Allah ingin kita menjalani hari-hari kita tanpa ketakutan. Sekali lagi, 365 janji Allah setiap hari. Dalam satu tahun ada satu janji Allah setiap hari Dia berikan buat engkau dan saya, agar supaya kita tidak takut menjalani hari-hari ini. Karena apa? Allah sudah berjanji, Allah ada selalu bersama dengan kita. Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Dialah Immanuel itu. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun situasinya, firman Allah selalu menguatkan engkau dan saya setiap hari. Bahkan 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita tertekan, tetapi roh yang berani, roh yang mampu untuk mengatasi segala situasi dan kondisi yang ada, apalagi di hari-hari ini. Sekalipun dalam kenyataan yang kita tahu, ada banyak juga orang Kristen yang hidup di dalam ketakutan. Tidak bisa dipungkiri hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak faktor yang membuat orang itu dihantui oleh rasa takut. Namun ada 2 hal saja yang saya coba bahas pada siang hari ini. Yang pertama, faktor yang membuat manusia, orang itu dihantui rasa takut. Yang pertama, karena hidupnya jauh dari Tuhan. Sekali lagi, orang itu hidupnya jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Semakin kita akan mendapatkan jalan-jalan buntu yang tidak bisa kita dapatkan jalan keluar, yang tidak ada solusi. Oleh sebab itu kita perhatikan, kalau kita meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 5b berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, engkau dan saya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Yakobus 4 ayat yang ke-8b berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, cari Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Itu janji Tuhan buat engkau dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, Roma 8 ayat 31 berkata, jikalau Allah di pihak kita, apakah yang akan kita takutkan? Kalau Yesus ada bersama kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Yesus selalu ada menyertai kita, apakah yang engkau dan saya takutkan? Bapak Ibu Saudara, seharusnya tidak ada. Kenapa? Yesus yang berkuasa,
Yesus yang penuh dengan kekuatan yang besar, yang tidak terbatas itu. Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu ada selalu bersama dengan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, sebab itu mari biarlah kiranya kita membawa hidup kita untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, hidup dalam kuasa-Nya Tuhan. Selama kita dekat dengan Yesus, hidup dalam kendalinya Yesus, tidak ada alasan buat engkau dan saya untuk takut, untuk hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, tidak ada alasan ketakutan itu tidak akan selalu mengintimidasi kita. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita percaya janji Tuhan ya dan amin, kita ingat firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh kedua telinga kita, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu disediakan Allah, itu disediakan oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Sekali lagi, kenapa orang menjadi takut? Faktor yang pertama, karena hidupnya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan. Cari Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi seperti ini, kita tetap mendekat dengan Tuhan, bahkan semakin mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, minta. Maka apa yang diinginkan hatimu diberi oleh Tuhan. Tetapi Yohanes 15 ayat 5 berkata juga, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau pilih tinggal di dalam Tuhan. Kita mau pilih mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu, Yakobus katakan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Amin. Poin yang pertama, jangan hidup jauh dari Tuhan. Yang kedua, faktor yang membuat kita mengalami ketakutan, karena hidup dalam ketidaktaatan. Tidak taat kepada firman, tidak dengar-dengaran kepada firman. Akhirnya dampak yang kita alami adalah rasa takut. Karena ketidaktaatan membuat kita melihat Tuhan tidak ada menyertai kita. Oleh sebab itu kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10, akibat ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, firman Tuhan berkata begini, Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa dia takut? Dia sadar dia telanjang. Kenapa dia telanjang? Karena dia tidak dengar-dengaran, karena dia tidak taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, akibat ketidaktaatan menimbulkan rasa takut yang besar, bahkan membuat hidup kita itu tidak enak, tidak bahagia. Karena apa? Tidak taat. Sebab itu taatlah kepada firman Tuhan, taatlah kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran. Sebab ketaatan mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada firman, kepada Alkitab, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, kepada isi perintah Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Sebab ketaatanmu, kedengar-dengaranmu kepada perintah Tuhan mendatangkan berkat Tuhan yang hanya dinikmati, yang hanya dimiliki, yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, selama engkau dan saya dekat dengan Tuhan, selama engkau dan saya taat kepada Tuhan, Dia pasti jaga. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya seperti biji matanya.
Sekali lagi, selama kita dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, percayalah engkau pasti dijaga Tuhan seperti biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara perhatikan, tak perlu takut sebab Yesus Kristus Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dua hal yang sudah saya sampaikan, kenapa orang itu menjadi takut. Yang pertama, sekali lagi karena hidupnya jauh dari Tuhan. Yang kedua, karena hidup di dalam ketidaktaatan. Mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan, kita mau hidup taat, melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, atau siapapun yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran langsung live streaming pada siang hari ini, kiranya Tuhan menolong engkau, kiranya Tuhan memberkati engkau dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap